Assalamualaikum. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, membahas tentang sistem struktur bangunan portal bertingkat. Jadi portal bertingkat itu merupakan salah satu jenis dari sistem struktur. Kalau kemarin bicaranya minggu lalu mengenai bangunan tinggi, ya saya sudah pernah bilang kalau nggak salah bahwa jenisnya sistem struktur itu banyak, ya, dan di mata kuliah ini akan kita ambil dari sekitar 11 jenis sistem struktur, akan diambil sekitar 4 atau 5 jenis yang nanti akan kalian pelajari, ya. Tapi fokusnya untuk pertemuan kali ini adalah di portal bertingkat. Portal bertingkat itu seperti apa? Nanti kita akan coba bahas, ya. Oke. Yang pertama kita pahami dulu, ya, bangunan tinggi itu bangunan yang menurut pemerintah berada di atas 8 lantai, ya. Ya, kalau bangunan tadi sudah ada atau sudah memiliki lebih dari 8 lantai, maka bisa dikategorikan dia bangunan tinggi. Karena struktur bangunan bertingkat tinggi membahas hal tersebut, tentu beban yang ditangani pun juga lebih besar, ya. Sehingga bagaimana beban-beban itu tersalurkan sangat penting diketahui, dan bagaimana sistem struktur tersebut bisa menyalurkan sehingga usernya atau pengguna bangunan merasa aman. Kalau dilihat di sini, ya, struktur atau elemen bangunan yang menyalurkan beban bisa dilihat ada kolom, ya, lalu ada dinding geser, di bertingkat sedang sudah dibahas, ya, lalu ada balok dan plat lantai, beban vertikal ke bawah, lalu ada beban lateral, ya. Bagaimana kalau ada beban dari atas, yaitu gravitasi, itu dikategorikan beban vertikal, disalurkan melalui si plat lantai lalu menuju ke bawah seperti ini, ya. Nah, sama kalau misalkan dia kena gaya lateral atau angin atau gempa, ya, dia juga akan disalurkan melalui plat lalu menuju ke core, ke beban vertikal nih, dinding geser, ya. Jadi sebenarnya dinding geser atau core struktural itu sama, ya. Dinding geser itu shear wall. Salah satu jenis shear wall adalah core struktural, bukan core yang non struktural, tapi core yang struktural, yang dia terbuat material dari beton bertulang, ya. Oke. Jadi ini adalah bagaimana sebuah bangunan tinggi bekerja menyalurkan beban, ya. Beban vertikal itu disalurkan melalui kolom, ya, lalu melalui plat lantai, lalu kolom lagi, dan seterusnya sampai ke bawah sampai pondasi. Kalau beban lateral ditahan oleh plat lantai lalu ditahan oleh kolom, tapi untuk lateral yang lebih besar itu bangunan akan butuh dinding geser. Maka dinding geserlah yang berfungsi sebagai membantu mengkakukan bangunan, dan pada akhirnya menyalurkan beban lateral tadi menuju ke bawah. Habis didapatkan ke sini lalu ke sini dia. Seperti itu, ya. Jadi beda. Kalau nggak pakai core atau dinding geser bisa, Pak? Bisa. Ya, bisa.
sifat dinding geser itu lebih ke membantu mengkakukan bangunan, bukan untuk strukturnya itu sendiri. Jadi iya dia struktur, tapi struktur terhadap beban lateral yang sifatnya tidak selalu harus ada. Kadang kekakuan antara kolom dan balok pun itu sudah cukup, ya. Jadi perlu analisis lebih lanjut apakah memang dia butuh dinding geser atau tidak. Bisa dilihat dari pertama tempatnya di mana dia, apakah lahannya lahan yang memang sering gempa, seperti kita sebenarnya termasuk di negara yang gempanya frekuensinya lebih sering ya. Nah, apakah perlu untuk dinding geser gitu. Yang kedua adalah bagaimana anginnya. Anginnya apakah dia banyak ataukah anginnya memang bertiupnya pelan? Apakah dia akan diletakkan di daerah yang berangin ataukah tidak? Ya tentu itu analisis bidang lain ya, gitu, yang nantinya akan pada akhirnya melahirkan kesimpulan, oke, kita akan menggunakan dinding geser atau tidak, seperti itu ya. Tapi untuk bangunan tinggi dinding geser wajib ada, karena beban bangunan mengharuskan dia mempunyai ketahanan lebih terhadap angin dan gempa, seperti itu ya. Anggap aja dinding geser tuh kayak inilah apa namanya, tulang belakang manusia gitu ya. Tulang belakang itu kan dia seperti ini ya, ini orang ya. Nah ini tulangnya, ini dadanya, ini perutnya gitu ya. Kalau kena angin gitu ya, kan si penahan dari tekanan atau ini kan, atau dorongan ya, anggaplah didorong sama temennya gitu ya, yang nahan kan si spine-nya ini, tulang belakang ini. Nah ini kita ibaratkan seperti si core ini yang dia menahan si orang tadi agar tidak jatuh kayak gitu ya. Oke, jadi saya harap kalian memahami bagaimana beban pada bangunan tinggi itu bekerja dan apa saja elemen-elemen bangunan yang mampu menyalurkan beban tersebut. Karena nanti akan beda ya antara bangunan tidak bertingkat, sedang, dan tinggi. Itu elemen bangunan yang bekerja untuk menginginkan beban berbeda gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat adanya Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung atau PPIUG tahun 83. Itu di sini dilihat dari volume struktur beton. Kenapa beton? Ya tentu karena di Indonesia banyak menggunakan bangunan itu beton bertulang ya. Nih, beton tulang. Jadi di sini dilihat yang pertama adalah satuan volume struktur. Volume. Kalau volume maka kita bicaranya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setiap jenis struktur punya volume struktur yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini, di sini ada portal bertingkat. Nih, yang saya bilang tadi portal bertingkat ya. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan portal bertingkat itu apa. Ya dia portal, ada kolom, ada baloknya, ada kolom ya, ada baloknya, ada kolom lagi, ada balok, ada kolom, dan ini terus menerus sampai atas. Nah kan kayak portal ya gitu. Nah ini ya suka-suka yang bikin gitu, dia mau bikin berapa tingkat gitu kan. Ini kayak portal dan dia bertingkat, makanya namanya portal bertingkat gitu ya. Bahasa kitanya portal bertingkat ya, bahasa luarnya frame rangka gitu, frame ya. Nah yang saya gambar tadi, frame tadi itu kalau dia tanpa adanya dinding geser kayak ini, nah
Ini kan kita anggap sebagai portal bertingkat. Portal dan seterusnya. Kalau dia tidak punya core, kalau dia tidak punya struktur dinding geser, ya, maka volumenya lebih sedikit dong, ya. Makanya dia tiap 1 meter persegi, volumenya adalah 0,3 meter kubik. Ini sudah ketentuan ya. Dari mana Pak? Itu sudah diukur sama peneliti ya, dari pembuat PPIUG ini gitu. Kita tinggal pakai aja. Mereka sudah meneliti bahwa bangunan tinggi dengan sistem struktur portal bertingkat tanpa shear wall, ya, itu setiap 1 meter persegi punya volume beton tulang 0,3 meter kubik, ya. Saya ulangin, peraturan pembebanan pembuatnya menyatakan bahwa volume struktur beton tulang pada bangunan tinggi dengan sistem portal bertingkat tanpa shear wall atau inti struktural punya volume 0,3 meter kubik per meter persegi. Oke, paham ya? Jadi jangan tanya lagi 0,3 dapat dari mana? Itu sudah ketentuan nih. Setiap 1 meter persegi punya volume struktur beton tulang sebesar 0,3 meter kubik. Tergantung sistem strukturnya. Tuh, tergantung sistem struktur yang digunakan gitu ya. Jadi nanti ini saat kita ingin menghitung, kan gini ceritanya, nanti kita ingin membuat gambar bangunan tinggi. Gambar tadi ada dimensinya kan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dimensi sebuah elemen bangunan kalau kita nggak tahu berapa beban yang akan ditumpuk oleh elemen tersebut? Maka dari itu kita akan tahu beban matinya, tentu kita akan tahu seberapa besar dimensinya gitu ya. Nanti seperti kalian mengangkat kursi, kalian dengan perkiraan bisa mengetahui, oh, kursi ini diangkat oleh satu orang nggak kuat. Nggak usah kursi deh, meja gede, meja lebar, meja rapat misalkan. Ini kayaknya kalau diangkat satu orang nggak kuat. Nah, maka dia akan butuh berapa orang. Nah, kalau kalau kita menganalogikan seperti itu, mengangkat satu meja butuh 4 orang misalkan. Nah, berarti kalau kita analogikan mejanya adalah bebannya, ya, maka orang-orang yang tadi itu adalah si volumenya gitu, satuannya. Kalau bangunan dengan volume struktur, ya, kalau si orang mengangkat meja tadi dengan orang, seperti itu ya. Kita harus tahu dulu volume struktur betonnya. Lanjut, portal bertingkat dengan inti struktural. Nah, kalau tadi tanpa inti, kalau ini dengan inti. Tentu kalau dengan inti struktural, beton bertulangan nambah kan intinya struktural. Maka shear wall-nya dengan menggunakan beton yang ada besinya atau beton tulang, tentu bertambah dong volumenya pastinya. Anggaplah tadi misalkan ini denah. Ya, ini denah. Nih. Gitu ya. Ini denahnya nih. Ini balok nih, ini kolom dan seterusnya gitu ya. Nih kolom. Nah, segini itu 1 meter persegi punya 0,3 meter kubik volume struktur beton tulang ya. Lalu di tengahnya kalau kita menggunakan dengan inti struktural,
kita tebelin nih. Tebelin maksudnya apa? Kita buat ada core di tengahnya, ada core tengahnya. Nah ini maka tentu beton yang digunakan bertambah, ya enggak? Kalau beton yang digunakan bertambah, maka pada akhirnya nilai dari si volumenya juga bertambah 0,35 tuh ya. Oke, sekarang kalau kita bikin di tengahnya ada shear wall, di luarnya pun pakai shear wall. Nah, dalam dan luar pakai shear wall, tengah-tengahnya doang pakai kolom biasa. Berarti mau nggak mau semua struktur yang ada di bangunan tersebut menggunakan beton tulang, ya. Nah kita bilang ini tube in tube, ya, tabung di dalam sebuah tabung. Kesannya begitu, mengesankan seperti itu. Pada akhirnya tentu dengan adanya ketebalan yang lebih di bagian luar dan bagian dalam, maka volumenya bertambah lagi kan, logis ya. Maka dapatlah nilai 0,4 meter kubik seperti itu ya. Nah ini yang kita perlu memahami pertama ya, bahwa sebuah sistem struktur ya itu dengan penambahan inti struktural atau bahkan membuat inti struktural berada di dalam dan di luar, di dalam dan di luar, itu akan menambah volumenya. Tentu volume berhubungan dengan massa nih. Kita lagi ingin mencari beban kan, kita ingin mencari massa. Kalau dalam fisika massa itu apa ya, kan rho atau massa jenis sama dengan M per V, ya enggak? Rho atau massa jenis sama dengan M per V. Kalau kita ingin mencari M, maka kita akan menjadikan rho atau massa jenis dikalikan dengan V, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita mau cari massa, maka kita harus mengkalikan antara volume struktur dengan ini, satuan berat struktur. Tuh, kayak gini. Jadi satuan berat struktur ini adalah rho-nya. Rho ini adalah si massa jenisnya. Karena kita akan banyak menggunakan beton bertulang, maka kita akan memakai satuan berat struktur beton, di mana setiap satu meter persegi ada 0,3 meter, maka setiap satunya ada 2,4 ton. Itu jadi setiap 1 meter kubik ada 2,4 ton. Jadi bagaimana kita menghitung massa atau berat dari bangunan per meter perseginya? Ya tinggal kali aja volume struktur dikalikan dengan satuan berat strukturnya. Anggaplah kita ingin mencari massa bangunan dengan sistem portal bertingkat tanpa inti. Kita ingin menghitung nih massa dari tanpa inti struktural, maka kita akan menggunakan 0,3 meter kubik per meter persegi dikalikan 2,4 ton per meter kubik, ya enggak? Setuju ya? Massa ini adalah volumenya per meter persegi, ini adalah massa jenisnya. Kaliin deh. Kalau kalian seperti ini, saya sengaja nih biar kalian bisa paham gimana saya nyoretnya. Saya coret yang ini, seret ya. 0,3 kayak 2,4 berapa?
Kalau 3 kali 2,4 7,2. Kalau 0,3 maka 0,72. Maka massa dari sebuah struktur portal bertingkat tanpa inti adalah 0,72 ton per meter persegi. Oke. Jadi beban mati ya, beban mati untuk bangunan dengan sistem portal bertingkat tanpa inti struktural adalah 0,72 ton per meter persegi. Oke. Itu beban matinya ya. Paham? Ini di save ya, 0,72 ton per meter persegi kalau pakai tanpa inti struktural. Tapi kalau nanti pakai portal bertingkat dengan inti, dengan sirwall atau sirwallnya double dalam luar, ya tinggal kaliin aja gitu. Oke. Nanti kalau belum paham diulang lagi aja bagian ini ya. Kita lanjut dulu. Ini beban mati tadi. Sekarang beban hidup. Nah, beban hidup di sama yang buat juga orang-orang dari PPIUG. Mereka bilang bahwa beban hidup tergantung dengan fungsi bangunan, kayak flat, hotel, rumah sakit, asrama, pendidikan, gedung, perdagangan ya. Itu setiap 1 meter persegi bebannya 0,25 ton. Nih, 0,25 ton. Untuk bangunan umum kayak gedung arsip, industri, garasi, kan dia ada alat berat ya. Tentunya tiap meter persegi akan lebih berat. Dan ini disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang lain. Ya. Nah, di sini dibilangin, perhatikan satuan. Jangan sampai tidak ditulis dan salah. Jika satuan dalam kilogram per cm persegi, maka besar beban hidup menjadi 250 gram per cm persegi. Begitu pula untuk fungsi bangunan lain juga berubah. Jadi ini lebih ke satuan saja gitu ya. Kalau pakai ton per meter persegi maka 0,25. Kalau dibuatnya kilogram per cm persegi maka dibuat jadi seperti ini, 250. Ya gitu aja sih, kaliin 100 aja gitu maksudnya. Nggak berubah angka ya, hanya berubah satuan. Tapi kita akan lebih banyak pakai yang ton kok. Jadi kalian bisa lebih mudah gitu, ngitungnya nggak banyak angkanya. Oke, kita lanjut ya. Nah tadi kan udah dapet tuh, anggap kita memakai bangunan dengan portal. Kita di sini kita memakai dengan tanpa inti struktural, tadi dapatnya berapa? 0,72 ton per meter persegi. Nah, di sini kan gedung itu beratnya adalah beban mati ditambah beban hidup. Beban matinya 0,72 lalu ditambah, anggaplah kita membuat gedung dagang atau kantor ya, tambah 0,72. Berapa itu? 0,72 ditambah 0,25, 0,97. Jadi bangunan dengan sistem portal bertingkat dengan fungsi perdagangan atau kantor punya berat atau punya massa bangunan 0,97 ton per meter perseginya. Jadi hampir dalam 1 meter persegi, kalian bayangin itu ada 1 ton ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya ada tambahannya, ada beban angin, beban gempa, tapi beban angin kita skip ya. Kita nanti akan menghitungnya beban gempa. Kita lanjut. Nah, ini ya gaya-gaya lateral yang terjadi. Jadi bangunan tadi itu kalau kena lateral akan mengguling, akan amblas ya, atau collapse gitu ya, atau memutar. Tapi memutar jarang. Yang sering tuh mengguling ya,
atau amblas itu. Kalau nomor 3 itu bisa terjadi juga, ini biasanya karena gempa ya. 1, 2, 3 ini karena gempa. Kalau nomor 4 itu karena angin. Gempa juga bisa, tapi setahu saya, sejauh yang saya tahu itu kalau sampai memutar itu jarang ya, biasanya 1, 2, 3 itu. Karena gerakan gempa itu kan acak ya, bukan memutar gitu, bukan membuat bangunan memutar gitu ya. Jadi lebih ke 1, kedua atau ke 3 seperti itu. Oke. Nah, ini adalah efeknya. Kalau tadi hanya dengan menggunakan portal saja seperti ini, tapi kalau dibuat ada penyambung atau ada pengkakunya, maka yang terjadi adalah lebih kuat ya. Kalau kita lihat di sini kemiringannya lebih kuat yang ini ya. Yang kalau ini kemiringannya sedikit gitu, jadi insya Allah lebih aman kayak gitu ya. Ini adalah efek-efek yang terjadi kalau kalian lihat nih, yang ini efek-efek bila terkena angin seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini retak ya, retak seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada kolom balok kolom, kolom balok kolom, kolom balok kolom, dan seterusnya. Ini portal bertingkat gitu ya. Jadi ya tentunya kalau bicara distribusi beban hidup dan beban mati di sini ya tentu dari atas ke bawah, namanya distribusi kan. Dan beban yang paling besar itu di bangunan orang, manusianya, usernya. Maksudnya kalau kayak perkantoran gitu ya, itu pasti beban itu dari si plat lantai, lalu nyebar ke kanan, nyebar ke kiri, lalu ke bawah. Di bawah ada orang juga, nyebar ke kanan, nyebar ke kiri, terus ke bawah, sama gitu. Ini frame-nya seperti ini, kolom balok hanya pengulangan. Yang ini kita lihat bahwa distribusi beban itu saat si beban dari plat lantai menuju ke kolom itu ada sambungan ya. Nah, sambungan ini juga sangat penting, bagaimana menyambung antara elemen kolom, elemen vertikal dengan elemen horizontal. Karena kalau sambungan ini nggak kuat, saat ada beban orang menuju ke kanan, dia nggak akan bisa menyalur ke bawah karena sambung nggak kuat. Jadi bisa jadi malah baloknya yang patah, karena balok ini kan atasnya plat lantai, ada orang beraktivitas gitu kan, orang aktivitas gitu ya. Ini bisa kalau sambungannya tidak baik, maka tidak rigid, maka tidak tersalurkan dengan baik, yang akhirnya roboh bangunannya gitu. Kayak kalian lihat talang air ya, kalau di overload maka akan tumpah kan airnya. Sama bangunan kalau tidak bisa menahan beban dengan baik, maka dia akan runtuh gitu. Itu analogi aja. Lanjut. Nih, bangunan harus stabil ya, maka tidak ada dinding geser ya, shear wall, titik hubungnya harus bagus, saya bilang tadi ya. Lalu ada triangulasi ini semacam pengkaku bangunan, bracing ya. Ini kalian bisa lihat di sini, bracing. Jadi biar punya stabilitas. Kalau begini kan doyong dia. Nah, kalau begini dikasih ginian, kuat dia, insya Allah kuat gitu, ada penahannya gitu ya. Jadi ada macam-macam biar stabil ya, ada dinding geser, ada bracing ya, ada titik join yang harus dikuatkan gitu, macam-macam. Ini klasifikasinya bangunan bertingkat tinggi ya. Nah, jadi fokusnya itu biasanya bangunan itu ada frame, ada rangka ya, kolom balok, ada dinding, ada core,
atau inti bangunan, lalu ada tub atau tabung gitu ya. Jadi bisa macam-macam, bentuk bangunan bisa macam-macam gitu ya. Frame sama tub jadinya tube and frame ya. Ya jadi maksudnya portal bertingkat dengan inti gitu ya. Lalu misalkan frame dengan core gitu ya, berarti portal bertingkat dengan core gitu. Oke. Jadi nanti kalian bisa milih nih gitu ya, bisa milih yang mana nih, frame dengan wall, frame dengan wall, atau frame dengan tube, atau frame dengan core kayak gitu. Ini pun juga sama, ini juga sama. Pas saya mau yang frame dan wall, silakan. Saya mau core dan wall, silakan, atur aja. Nah ini aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem struktur ya. Dia arsitektural, fungsional, stabilitasnya ada, bagaimana pelaksanaannya, lalu bagaimana mengakomodir dan lingkungannya. Ini penting karena kalau nggak tahu ini, main bangun aja, jadinya bahaya kayak gitu ya. Jadi nanti setiap fungsi bangunan akan punya cerita berbeda dalam denah, jadi denahnya akan beda-beda gitu. Jadi kalian nggak bisa nyamain gitu ya. Bangunan kantor nggak bisa sama dengan bangunan rumah sakit ya kak. Bangunan misalkan untuk pendidikan tidak akan sama dengan bangunan untuk industri, tentu akan beda gitu. Maka pada akhirnya arsitekturalnya beda ya, sistem struktur yang digunakan beda gitu ya. Nah ini udah 11 tadi yang saya bilang ya, kalian bisa baca tuh yang tadi kita udah bahas tuh, sistem rangka, dinding, kombinasi tadi. Kalau misalnya rangka dinding geser tuh masih rangka tuh portal bertingkat dengan core struktural atau dinding geser atau shear wall. Tabung tadi yang tube udah kita bahas juga. Nah ini untuk gantung, box, staggered, cantilever, belt, core, dan interfasial akan dibahas insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk yang sekarang hanya sampai nomor 4 aja gitu ya. Oke, lanjut lagi kita. Nah kita membahas sistem rangka atau frame system. Ini portal bertingkat sebenarnya. Dia ada macam jenisnya banyak ya. Ada rangka kaku ya, rigid frame. Ini hanya ini aja, hanya apa namanya, pengklasifikasian aja ya. Hampir sama sebenarnya. Ini di bukunya Wolfgang Schuler ya, yang saya pernah kasih, yang warna merah tuh, yang struktur bangunan bertingkat tinggi. Bukan yang sistem bangunan ya, tapi yang struktur bangunan bertingkat tinggi. Kalian baca nih, ada semua nih ya, masalah rangka melintang lah, rangka selubung lah, rangka melintang dua arah gitu ya, rangka dengan grid segi banyak lah, nih macam-macam nih. Gak mungkin kita bahas di satu pertemuan sekaligus gitu ya. Tapi umumnya mereka terdiri lagi-lagi dari hanya kolom dan balok saja. Makanya dibilangnya frame. Whatever tuh bentuknya, mau melintang kayak selubung kayak mau dua arah kayak, intinya dia hanya kolom dan balok saja gitu ya. Nah ini untuk dinding, interspasial, selang-seling, plat datang, cantilever dibahaslah UTS insyaallah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Dia elemennya ada plat lantai ya, ada balok, yang pemikul, ada kolom. Jadi ada kolom di sini ya, ada baloknya di sini, di atas baloknya ada plat lantainya gitu, plat lantainya, ada dindingnya gitu ya. Ya ada dindingnya di sini, ada plat apa namanya, plat lantainya, di bawahnya ada balok, ada kolom tuh ya. Ya, kolom balok, di antara kolom balok ada dinding, di antara balok sama balok ada lantai ya. Tegak lurus ya, tegak lurus ya.
dan semuanya ini adalah sistem struktur rangka gitu ya. Nih, peraturan tegak lurus bahan diseluruhkan melalui elemen struktur menuju pondasi gitu. Ini elemennya, ini cara kerjanya, ini namanya. Ini kayak gini ya, kolom balok lagi ya kan. Nah, ini join-joinnya nih. Join-joinnya seperti ini gitu. Ya dia pakai baja ya. Kalau baja sambungannya begini tuh ya. Tapi ini kita nggak sampai sini, maksudnya kita nggak mempelajari baja, kita hanya mempelajari beton bertulang saja. Ini plat lantai konvensional ya, dengan bekisting dan scaffolding ya. Ini nanti kalau udah jadi ini akan jadi balok. Kalau jadi ini akan jadi balok. Yang kotak ini akan jadi plat lantainya. Tentunya berada di atas si balok nih, yang kayak got-got nih, yang bolong-bolong bawah nih, ini akan jadi balok dia. Atasnya akan jadi plat gitu ya. Nah, ini yang konvensional ya, dengan deck seperti ini ya. Ada apa namanya, semacam, kalau yang tadi itu dengan standar kap triplek. Kalau ini triplek kalau selesai dibuka. Kalau ini udah selesai tetap aja di situ, nggak diambil karena dia akan menyatu sama coran beton ya. Ini yang precast, jadi dibuat rangka-rangka lalu di atasnya diberikan semacam lantai tapi yang sudah jadi gitu loh ya. Ini memungkinkan kecepatan pekerjaan yang lebih dibanding yang standar tadi konvensional. Kalian bisa baca. Oke, ini adalah kode-kodenya untuk merek Hebel ya, silakan. Bebannya berapa, nanti ini akan dikombinasikan dengan beban mati dan beban hidup di perhitungan awal kita gitu ya. Jadi dengan beda elemen, beda beban, maka akan beda juga total beban semuanya. Nah, ini namanya flat slab ya, namanya flat ya. Flat apa sih flat? Flat itu datar. Slab tuh ya ini. Slab ini adalah plat lantainya gitu. Beda ya. Slab tuh plat lantai, kalau bahasa Indonesianya plat lantai. Plat tuh kan tipis ya. Ya kita anggap seperti itu, tipis tuh gitu ya. Plat lantai tipis itu. Jadi flat slab. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana sih, kan ada kolom ceritanya nih, ada kolom di atasnya ada plat. Gimana biar platnya nggak, kan kendor dong, kalau misalkan di bawahnya nggak ditahan dia akan kendor dong, ada kemungkinan dia akan melendut seperti ini. Nah, biar nggak melendut diapain, diberikan bawahnya semacam penahan ya, itu tadi balok, ada anak balok anak balok induk ya gitu. Ini ada one way joist, maksudnya ada penahan dari si plat tadi berupa satu arah dia. Nah, semacam penahan, semacam rangka untuk penahan si platnya biar nggak lendut, karena kan diinjek-injek orang nanti. Kalau di bawahnya nggak ditahan nanti akan entah patah entah akan melendut gitu ya, berbahaya. Ya harus ada tambahan struktur ya tadi, balok dan balok anak atau balok induk. Bisa juga nggak pakai itu, tapi pakai kepala kolom nih, namanya drop panel ya, nih ya, drop panel gitu ya. Ini kalian bisa baca di buku ilustrasi konstruksi bangunan karyanya Dekaching ya. Ilustrasi konstruksi bangunan, nanti saya coba fotoin deh di grup WhatsApp. Ini yang ngarang adalah Dekaching.
decatching ya, seperti itu. Lanjut lagi. Nah kayak gini bentuknya, jadi dia nggak ada balok. Untuk menahan si plat biar nggak lendut, maka dia buat ada kepalanya, kepala kolom. Nih kepala kolom kayak gini gitu. Ada juga biar baloknya nggak lendut, itu memakai konstruksi kayak waffle, kayak kue waffle di AW tuh ada kan ya, kayak gini. Jadi sebenarnya kayak nih ada plat gitu ya, ada plat nih, lalu di bawahnya ada kayak begini, tapi yang ini yang arah ke sana, arah ke sana, yang arah ke sini ada lagi. Nah gitu, kayak gini bentuknya, menyilang dua arah, arah sana dan arah sana. Ini mengakibatkan ketebalan bertambah sehingga plat yang ada di atas susunan ini terjaga dari lendutan kayak gitu ya. Lanjut. Nah kayak gini ya, ini ada plat tipis biar nggak turun, dia buat semacam lapisan-lapisan penahan gitu ya, dua arah untuk menahan si plat biar nggak drop ke bawah. Lanjut lagi, kolom balok ya, ini tadi kolom, ada balok itu, udah kolom balok. Ini ada namanya transfer beam. Ini nanti coba kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Sebenarnya tapi di sini saya mau jelasin transfer beam ini dia sama aja kayak kolom balok. Tapi di sini beam itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia balok. Jadi di sini dibilangnya balok transfer. Maksudnya apa? Jadi si transfer beam ini bertugas untuk menyalurkan beban ya, menyalurkan beban karena tidak mau tengahnya ada kolom gitu ya. Karena tidak mau kalau dia tengahnya ada kolom, maka pada akhirnya ketebalan si baloknya lebih tebal dari biasanya nih ya. Tuh nih, lihat di sini nih. Jadi bisa aja kolom-kolomnya itu berhenti di lantai sekian tanpa menembus sampai fondasi, tapi ada sistem yang membuat beban tadi tersalurkan dengan baik. Nah itulah yang namanya transfer beam ya. Nih kolomnya kan kalau kita lihat, kalau kita belajar kemarin kolom itu sampai fondasi gitu ya, tapi tidak pada sistem dengan transfer beam. Sama aja kota bertingkat, tapi di sini baloknya lebih gede, lebih tebal sehingga di bawahnya kosong. Nah ini kemana kolomnya ya? Kolom ini tadi habis turun ke bawah dihandle sama si balok yang gede ini, lalu dibawa ke kolom yang bawahnya. Kolom yang bawah biasanya gede-gede. Bangunan yang menggunakan sistem transfer beam ini ada di Amerika kalau nggak salah. Nama bangunannya itu nanti coba saya cari lagi ya di WhatsApp, di internet, nanti saya kasih di WhatsApp ya, mudah-mudahan saya nggak lupa. Oke, jadi sebenarnya sistemnya sama, portal bertingkat, tapi dia baloknya lebih tebal untuk menyalurkan beban ya, menyalurkan beban dari atas. Oke, lanjut. Nah ini kan kita akan menghitung. Oke, mudah-mudahan kalian paham nih ya sistem-sistem struktur yang tadi saya bahas ya. Nih ada banyak nih ya, ada flat slab yaitu ya dia elemen rangka ya. Ini kan tadi di sini kan nih ada plat lantai ya, bentar ya, ada plat lantai, balok dia dalam satunya balok. Tadi ada transfer beam ya, plat lantai, ada flat slab, ada waffle, ada apa tadi gitu ya, seperti itu. Plat lantai,
flat slab, waffle, kolom balok, transfer beam, ya, yang pada akhirnya semuanya kembali ke hanya sebuah kolom dan balok saja, seperti itu ya. Ya maaf tadi ada kendala. Kita lanjut tadi, sampai mana ya tadi ya? Oh ya, pada akhirnya semua itu hanya sebuah kolom dan balok saja ya, kayak gitu. Nah, ini untuk optimasi lahan. Kalian coba di sini tulisan semua. Kalian coba ya buat nih. Di sini ada, kita akan menghitung optimasi lahan dimana diberikan luas lahan 1 hektar, KDB 80%, KB 8. Ini sudah ada fungsinya ya. Lalu kita akan menghitung luas lantai basement, luas lantai keseluruhan ya. Nanti kita akan coba buat. Sebelumnya saya minta kalian buat dulu ya, kalian buat dulu, nanti saya akan berikan pembagiannya. Pembagiannya adalah dengan perbedaan KDB dan KLB nya. Nanti kalian coba buat ya. Di sini ada luas lantai podium 3 lantai. Jadi bangunan kalian itu punya 3 lantai sebelum tipikal. Jadi nanti bangunan seperti ini gitu. Yang bawahnya namanya podium ya. Ada 3 lantai ya, 3 lantai, 1 2 3. Di atasnya ada tipikal. Nah, tipikalnya yang kita nggak tahu, kita harus hitung ya. Oke, ini sudah ada hitungannya, nanti kalian bisa coba ya. Saya akan berikan beberapa perbedaan KDB KLB, lalu endingnya adalah kalian bisa dapat nanti jumlah lantai basementnya, seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjut untuk tanya jawab bila ada yang belum paham mengenai teori ataupun optimasi lahan di WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.